Selamat datang di podcast Cerita Sehat, cerita edukatif dan obrolan sehat bersama Labkesmas Batu Raja. Hari ini kita akan membahas satu penyakit nih, yaitu filariasis atau sering disebut juga dengan penyakit kaki gajah. Nah, untuk membantu kita memahami lebih dalam terkait penyakit ini, sudah hadir bersama saya Bapak Santoso SKM MSc. Beliau adalah epidemiolog ahli badia di Labkesmas Batu Raja. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Sehat. Luar biasa. Iya. Aduh, terima kasih ya Bapak atas waktu dan kesempatan di sini. Nah Sobat Sehat, jadi seperti yang sudah kita singgung tadi, kita akan bahas nih terkait filariasis. Mungkin orang-orang sudah sering dengar kayak penyakit kaki gajah, tapi belum tahu banyak apa itu filariasis, apa itu penyakit kaki gajah. Boleh Bapak dibantu mungkin dijelaskan ke Sobat Helvis, filariasis itu apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filariasis atau yang lebih dikenal penyakit kaki gajah. Penyakit ini sebenarnya termasuk penyakit menular yang kronis. Nah, dia termasuk penyakit yang terabaikan atau negative tropical disease. Kenapa terabaikan? Karena ini salah satu penyakit yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menimbulkan kematian, tapi ini dapat menimbulkan dampak yang lumayan, dampak sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, dia pasti akan kesulitan untuk bekerja. Nah, dampak sosialnya, biasanya orang yang kena penyakit ini seringkali diasingkan. Karena ada beberapa pendapat atau masyarakat ini menyebutnya penyakit menular yang keturunan. Atau mereka bahkan menyebut ini penyakit kutukan. Tapi mereka menyebut penyakit ini gara-gara mereka kalau kutukan kakinya masuk lubang dan lubang itu harus ditutup. Bekas lubang yang kaki masuk ditutup, kalau nggak ditutup katanya itu bisa menimbulkan penyakit yang kakinya itu kutukan. Nah, kemudian kenapa mereka menyebutnya penyakit keturunan? Nah, karena biasanya orang yang terkena penyakit filariasis atau kaki gajah ini masih ada hubungan kekerabatan. Itu kenapa? Karena sebenarnya penyakit ini menular lewat nyamuk. Nah, kita tahu kalau nyamuk itu kan menggigitnya biasanya dia mencari mangsa yang terdekat. Nah, sementara kalau penyakit filariasis atau kaki gajah ini dia tidak mudah menular. Nah, jadi ada beberapa syarat supaya penyakit ini bisa menular. Misalnya ada orang yang sakit atau kena kaki gajah. Orang ini sudah positif. Dia bisa menularkan ke orang lain kalau dia digigit nyamuk yang sebagai vektor. Nah, kalau untuk vektor ada beberapa jenis nyamuk, hampir semua jenis nyamuk. Tapi kalau untuk di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan ini, vektor utamanya adalah dari genus Mansonia. Nah, kalau penyebabnya sendiri sebenarnya dia sejenis cacing. Nah, tapi cacing di sini bukan sama dengan cacing perut atau cacing khusus. Dia termasuk di cacing di darah, jaringan. Namanya filaria, mikrofilaria. Nah, itu untuk yang anak cacingnya. Nah, kalau yang dewasa ya cacing filaria itu. Nah, itu kalau di Indonesia ini ada 3 jenis atau 3 spesies. Yang pertama Brugia malai, yang kedua Brugia tumori, yang ketiga Bushreria batrocchi. Sebenarnya ini nggak gampang menular, Bu. Jadi walaupun kita digigit nyamuk, tapi nggak semata-mata langsung tertular. Mekanismenya untuk secara singkat aja ya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada orang yang digigit nyamuk dan orang itu kebetulan mengandung mikrofilaria dalam darahnya. Nah, yang dihisap itu adalah larva L1. Nah, larva L1 ini terhisap di dalam tubuh nyamuk, kemudian dia harus berkembang menjadi larva L3 di dalam tubuh nyamuk. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari. Mungkin sekitar 2 minggu lah. Nah, kalau misalnya umur nyamuknya hanya 10 hari atau di bawah itu, otomatis si larva ini belum berkembang. Nah, dia tidak bisa menularkan. Nah, dia bisa menularkan kalau sudah menjadi larva L3 atau yang larva infektif. Larva L3 tadi, dia begitu si nyamuk ini mengandung larva L3, menggigit orang itu si larva ini, L3 ini, dia tidak langsung masuk.
karena ukurannya yang cukup besar. Besar. Nah, jadi dia akan istirahat dulu di kulit. Jadi begitu si nyamuk ini misalkan nah si larva L3 ini minggir dulu di sampingnya. Nah begitu si nyamuk itu mencabut proboscisnya, lapis yang itu, nah kemudian si larva ini akan masuk melalui lubang bekas gigitan itu. Nah disitulah dia baru masuk. Nah kemudian si larva ini dia sifatnya untuk berkembang dia harus kawin. Artinya mikrofilaria atau filaria atau cacing filaria itu harus ada sepasang gitu. Minimal sepasang dan harus bertemu di dalam tubuh manusia supaya dia bisa kawin dan menghasilkan larvanya. Nah jadi sering dikatakan bahwa orang yang tertular filariasis itu butuh gigitan nyamuk ribuan kali. Karena apa? Karena kalau digigit sekali itu nggak langsung terkena atau bisa masuk. Nah karena waktu dia menggigit si larva tadi kan nempel di kulit. Nah kalau misalnya kita masih bangun, masih belum tidur, istilahnya tidurnya belum pulas, begitu digigit nyamuk kita refleks kan di tepuk atau digaruk. Nah begitu kita tepuk atau garuk, otomatis pori-pori gigitan nyamuk tadi akan tertutup. Atas di larva tadi akan mati tertutup. Nah otomatis dia nggak bisa masuk. Nah tapi kalau sekali masuk dia butuh waktu kurang lebih 100 hari. 100 hari atau 3 bulan supaya menjadi cacing dewasa. Nah, jadi untuk bisa menghasilkan keturunan si mikrofilaria tadi, larva tadi itu harus menjadi cacing dewasa dulu. Nah, selama 3 bulan dan bertemu dengan pasangannya dan kalian betina baru bisa menghasilkan. Nah, untuk selanjutnya gejalanya ya. Nah untuk gejala penyakit kaki gajah atau filariasis sebenarnya kalau gejala secara umum itu hampir sama dengan penyakit yang lain, demam. Hampir semua penyakit mungkin gejalanya demam ya. Nah tapi ada yang khas untuk penyakit filariasis ini, gejala demamnya itu demam berulang tanpa sebab biasanya. Nah itu biasanya kalau seseorang itu di dalam tubuhnya sudah mengandung banyak mikrofilaria atau cacing filaria. Nah itu dia akan menimbulkan dampak adanya demam. Nah pertama itu demam itu biasanya 3-5 hari. Tapi demam itu berulang. Dalam sebulan dia bisa 3-4 kali demam. Setelah demam biasanya mulai ada bekakan di kelenjar gendah. Kemudian lama-lama dia akan turun ke kaki. Ini kalau yang di kita ya, dalam Rudia Malai. Jadi untuk Rudia Malai ini pembesaran hanya di kaki, tidak ada di organ lain. Kalau yang Bushera Bancroft itu bisa menyerang ke skrotum atau ke payudara. Bekakan di kaki itu karena sistem limfoid itu tersumbat oleh cacing. Nah, makanya cacing itu kan berarti harus banyak. Kalau cuma 1-2 mungkin dia nggak menyumbat karena kecil. Nah, dia bisa menyumbat. Mungkin kalau yang pernah melihat di gambar atau di video itu kakinya sudah memang sebesar gajah, itulah makanya disebut kaki gajah karena memang bentuk kakinya itu benar-benar seperti kaki gajah. Nah itu bisa timbul seperti itu biasanya itu sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 20 tahun. Ya karena kalau di awal-awal itu memang tadinya pembekakan, ada pembekakan. Kalau gejala awal ya, pembekakan itu biasanya kalau kecapean dia pagi-pagi dia bengkak, tapi nanti dia kempes lagi. Nah jadi itu belum permanen. Nah sebenarnya kalau pada tahap itu sudah teridentifikasi, diketahui secara dini, itu bisa diobati dan tidak permanen cacatnya. Nah sebenarnya pengobatannya itu mudah karena memang kita ada program untuk pengobatan masalah. Nah kalau untuk pengobatan yang kasus ini sebenarnya cukup minum obat 12 hari itu sudah bisa sembuh dan benar-benar memang dia tidak akan menimbulkan gejala yang cacat. Nah kalau yang sudah cacat permanen itu sudah kafir besar itu tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi untuk penanganannya hanya tata laksana kasus. Jadi supaya pembekakannya tidak bertambah lagi, kemudian kita kan ada di kulit itu ada lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan itu kan rentan untuk adanya bakteri-bakteri. Ya kan di lipatan itu biasanya kalau mandi ya nggak sampai bersih. Nah, itu untuk tata laksananya biasanya
mereka yang kakinya sudah besar itu ya harus dibersihkan dengan hati-hati sampai di sela-selanya itu supaya jangan timbul penyakit yang lain. Karena kalau terjadi infeksi ya bisa-bisa diamputasi. Karena kalau ada kasus di Jambi ya itu karena tidak pernah dirawat, akhirnya kakinya membusuk yang dari sela-sela itu, yang mau tidak mau harus diamputasi. Pencegahan sih selain pengobatan masalah itu sebenarnya kalau penyakit yang berbasis vektor atau penularannya lewat nyamuk ya terdahulu itulah sebenarnya perilaku menghindari atau mengurangi dari gigitan nyamuk. Nah, karena kalau kita memberantas nyamuk itu kayaknya nggak mungkin. Iya. Lebih banyak nyamuk daripada kita. Ya paling kita menghindari supaya tidak terlalu banyak kontak. Kalau kita bilang tidak kontak sama sekali dengan nyamuk, nggak mungkin. Soalnya kalau kita memang disuruh di rumah terus, ya mungkin. Tapi kan pasti kita suatu keluar, atau kadang kita pulangnya malam, atau ya kalau subuh kita ke masjid itu kan nyamuk masih ada. Nah pasti kan ada kemungkinan. Nah, paling tidak kita mengurangi, bisa kita pakai autan, tangan panjang, pakai celana panjang, gitu. Nah terus ya itu yang agak riskan memang pola lingkungan, karena tempat-tempat perkembang biakan yang itu ya selalu ada di sekitar kita dan kita tidak mungkin hanya sendiri, harus bersama-sama. Nah itulah sebenarnya kesehatan itu, masalah kesehatan itu sebenarnya bukan kita aja, bukan tugas kesehatan aja yang harus turun, memang harus semua dari masyarakat, harus perlu ada kesadaran bersama. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi? Berarti ini namanya kaki gajah ini karena bentuknya itu ya Pak ya? Bentuknya. Bukan karena disebabkan oleh Oleh gajah. Bukan. Jadi penyakit ini kan nama lainnya juga elephantiasis, elephant gajah kan. Nah, jadi disebabkan gajah. Bukan karena disebabkan oleh gajah, tapi karena bentuk kakinya seperti gajah. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, sudah banyak banget tadi informasi yang dijelaskan oleh Pak Santoso. Ya kita harap informasi yang dibagikan oleh Pak Santoso bisa bermanfaat untuk kita. Dan ingat bahwasanya tadi yang dijawab sama Pak Santoso, penyakit ini bukan penyakit keturunan, kutukan, bukan ya Pak. Tetapi kita tetap harus mewaspadai penyebaran dari penyakit filariasis ini. Terima kasih Sobat Healthies, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.